saya ingin sampaikan kepada orang-orang yang masih menganggap bahwa Islam itu diskriminatif, bahwa Islam itu anti non-muslim, bahwa Islam itu anti Cina, bahwa Islam itu anti terhadap non-pribumi. Saya sampaikan, dulu di saat Ahok di penjara, Ahok dituntut agar diadili sampai melalui cara berdemo yang berjilid-jilid, ya, itu bukan karena Ahok Cina. Ahok di penjara bukan karena Ahok itu non-muslim, ya. Ahok di penjara karena menista agama. Itu yang perlu dicatat dan perlu diingat. Ahok dituntut agar dipenjara, agar diadili, ya, karena melanggar pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang aneh saat ini adalah ada kelompok yang mengatasnamakan pembela pribumi, tetapi anehnya yang mereka lawan, yang mereka musuhi sesama warga pribumi. Mereka mengklaim sebagai pembela ulama pribumi, ulama Nusantara. Tetapi faktanya yang mereka hujat, yang mereka sudutkan, yang mereka rendahkan juga banyak ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara. Mereka mengklaim sebagai pembela ulama NU, tetapi yang mereka caci maki, yang mereka rendahkan, mereka remehkan, mereka serang, ternyata juga banyak ulama-ulama NU. Mereka mengklaim sebagai pembela NKRI, tetapi yang mereka musuhi sesama warga NKRI. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan bahwa siapapun warga negara Indonesia, baik itu dari etnis manapun, keturunan manapun, selama dia sudah menjadi warga negara Republik Indonesia, mereka adalah warga negara Indonesia yang sah secara hukum dan memiliki kewajiban, memiliki hak yang sama, serta memiliki kewajiban untuk menjalankan undang-undang atau konstitusi yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak peduli itu Cina, itu Arab, itu Yaman, atau pribumi sekalipun, kalau melanggar hukum, ya hukum harus ditegakkan. Negara juga telah mengatur tentang larangan berbuat rasis atau bersikap rasis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Maka rasisme tidak boleh ada di negara kesatuan Republik Indonesia, karena rasisme akan menjadi bumerang yang akan menjadikan negara ini pecah, yang akan merusak persatuan dan kesatuan sesama warga negara. Maka saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya sesama pribumi, kalian jangan mau dimanfaatkan, jangan mau diadu domba, jangan mau dijadikan kambing hitam, jangan mau diperalat demi untuk menuruti nafsu dan ambisi, kedengkian dan hasut dari orang-orang tertentu. Kalau betul mencintai pribumi, pasti menjaga persatuan. Kalau betul mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, pasti tunduk terhadap konstitusi yang ada. Yang memecah belah persatuan, yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang anti Pancasila, anti kebinekaan, bukanlah Habaib, bukanlah Pahlawi, bukanlah keturunan Yaman, bukanlah keturunan Arab,
bahkan bukanlah keturunan Cina, tapi yang merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang merusak kerukunan adalah rasisme. Kalau benar-benar warga negara Indonesia, kalian semua dan kita semua paham dan mencintai Indonesia dan setia terhadap Pancasila, ingat Pancasila, sila pertama adalah sila ketuhanan. Setiap perilaku, setiap perbuatan, sikap tidak boleh melanggar ataupun melawan aturan-aturan Tuhan. Kalau betul Pancasilais, tentu saja faham sila yang kedua, yaitu kemanusiaan. Bagaimana mungkin orang mengklaim sebagai Pancasilais kalau dia tidak bisa memanusiakan manusia? Bagaimana mungkin orang mengklaim sebagai pembela Pancasila, Pancasilais, tetapi tidak bersikap adil terhadap siapapun? Mana mungkin orang yang mengklaim sebagai Pancasilais tetapi mulutnya rasis? Tentu saja orang yang Pancasilais pasti menjaga adab, karena sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dalam Pancasila adalah persatuan. Mana mungkin orang mengklaim dirinya sebagai Pancasilais tetapi dia tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan? Fanatik terhadap golongan, fanatik terhadap ras, fanatik terhadap suku, merasa sukunya lebih baik daripada suku lain. Bukankah kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara kebinekaan, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang berbeda biarlah tetap berbeda, jangan dipaksa untuk sama, dan tetap mewujudkan persatuan meskipun di dalam perbedaan. Sila keempat dalam Pancasila adalah kerakyatan, bukan keelitan. Jadi ini pesan khusus untuk para pejabat. Jangan merasa pejabat ataupun penguasa lebih memiliki hak atas negara ini. Karena kekuasaan jabatan yang saat ini dipegang oleh kalian para penguasa, itu merupakan mandat kepercayaan dari rakyat. Jadi jangan sekali-kali mengkhianati rakyat Indonesia. Jangan sampai para pejabat, para penguasa ini mengedepankan kepentingan-kepentingan asing dan asing yang sengaja ingin mengeruk hasil bumi, mengeruk aset negara ini, kemudian rela menindas rakyatnya sendiri. Sila yang kelima dalam Pancasila adalah sila keadilan. Keadilan di dalam sosial. Sosial itu meliputi ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu masuk pada keadilan sosial. Dan keadilan sosial harus diberikan untuk seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak peduli itu dari keturunan mana, mau keturunan Cina, mau keturunan Arab, mau keturunan pribumi asli, atau keturunan Yaman, dia berhak untuk mendapatkan rasa keadilan sosial. Karena bunyi daripada sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga ini cukup untuk menyadarkan kita semua agar kita sadar bahwa saat ini ada kelompok-kelompok, ada kepentingan-kepentingan yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara memecah belah, mengadu domba sesama warga negara. Salam Indonesia, salam Pancasila, jaga persatuan, jaga kesatuan kalau benar-benar kita mencintai negara ini. Wallahu a'lam bishawab.